Henti hanya di situ ya, tidak kemudian khawatir karena kan Demokrat juga punya kepentingan, masih ingin kemudian Oh iya, iya, iya. mengusung kadernya, masih mengusung ketumnya nih untuk kemudian menjadi atau masuk kontestasi politik. Iya, tapi kan bagi pendukung Jokowi apa yang disampaikan oleh SBY ini kan bluffing gitu, bahwa seakan-akan SBY lah presiden paling top di negara ini, kan begitu. Ini kan terkesan bahwa SBY ingin ngajari Jokowi menjadi presiden yang baik itu seperti apa. Kalau mau cawe-cawe yang baik itu seperti apa. Padahal bagi pendukung Jokowi, SBY nggak begitu juga. Pasti ada cawe-cawe, pasti ada intervensi, Ya. dan tentu main mata juga dalam politik. Tapi Contohnya nada-nada di misalnya, dalam buku ini, Mas Adi, sorry saya potong, nada-nadanya ini cukup nggak untuk memberikan sinyal bahwa rekonsiliasinya ini terjadi antara, oke, Anda harus pilih antara Jokowi dengan SBY saja atau lebih jauh lagi nih SBY dengan PDIP? kalau membaca rata-rata secara umum tentu yang diinginkan adalah rekonsiliasi kelembagaan ya, antara Partai Demokrat dan PDIP. Hmm. Nah, kunci untuk mendamaikan dua partai ini tentu adalah islah politik yang terjadi antar elit, yaitu Megawati Soekarno Putri dan SBY. Jadi partai ini akan ngikut kemana arah ya islah politik yang kemudian akan dilakukan oleh elit PDIP. Dalam hal ini Megawati Soekarno Putri dan elit Partai Demokrat SBY dalam konteks ini. Jadi partai itu sebenarnya adalah backbone sebenarnya, tapi juru kuncinya adalah SBY dan Megawati. Ini pemanasan gitu ya, di mana komunikasi politik antar keduanya ini baik-baik saja. Tapi ingat, kalau SBY selalu memberikan statement seakan-akan mau ngajarin Jokowi menjadi presiden yang baik, ada tendensi misalnya supaya Jokowi tidak cawe-cawe di 2024 ini bukan akan membuka pintu selebar-lebarnya Islam politik, ini justru akan semakin membuat jarak dan barrier antara kedua partai ini akan islah ya secara nasional. Itu yang harus hati-hati ya. Tapi bisa aman untuk dikatakan bahwa keinginan SBY jelas rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Iya, karena buku SBY soal cawe-cawe ini kan secara tidak langsung SBY menggunakan logika publik, SBY menggunakan pembicaraan-pembicaraan publik untuk mengkritik Jokowi. Memang satu sisi SBY itu meyakini Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi ingat, SBY selalu mengatakan bahwa jangan sampai Jokowi itu menggunakan fasilitas negara, abuse of power, hanya untuk menggolkan kepentingan politik tertentu dan menolak kepentingan politik yang lain. Ini kan tentu tidak kondusif di tengah suasana ada keinginan perdamaian politik antara PDIP dengan Demokrat. Tentu ini tidak kondusif dalam konteks di mana SBY berharap ada pertemuan dengan Mega dan Jokowi dan bisa satu gerbong untuk melakukan islah secara politik secara nasional. Oleh karena itu, kalau memang SBY berharap rekonsiliasi itu terjadi, maka kritik-kritik yang bisa mendiskreditkan, yang menyudutkan Jokowi, yang menyudutkan PDIP memang saat ini memang harus Harus diredam ya. Tapi ada kalimat begini, Mas Adi, tak masalah kalau Jokowi tak suka sama Anies. Ini jadi arahnya kemana nih arah rekonsiliasi atau justru malah memperbesar jarak islah tadi? Iya kan sebenarnya SBY ini ingin mengungkapkan sisi dalam tanda kutip sesuatu yang selama ini memang menjadi konsumsi publik, bahwa misalnya Jokowi tidak suka Anies, Jokowi akan menentukan capres itu hanya akan dua poros. Pada akhirnya yang bisa menentukan soal siapa yang boleh jadi capres dan cawapres itu adalah Jokowi, bukan yang lainnya. Ini kan sisi-sisi negatif yang tentu saja tidak kondusif, ya tidak konsolidatif untuk merajut bagaimana islah politik yang harus dibangun antara SBY dengan Mega, antara Demokrat dengan PDIP. Mestinya kalaupun toh ingin mengkritik lebih soft dan lebih kepada himbauan-himbauan untuk mengajak supaya kedua partai ini cepat melakukan rekonsiliasi, bukan yang lain. Oleh karena itu, bagi saya apa yang disampaikan dalam bukunya Cawe-Cawe Jokowi misalnya, ini akan memanaskan situasi sebenarnya, karena secara tidak langsung pernyataan SBY itu kan ingin menuding bahwa Jokowi di 2024 itu cawe-cawe. Kalau katakan saja tentu masih banyak kemungkinan yang terjadi ya, apalagi kalau misalnya nanti yang kita nantikan adalah pertemuan antara SBY dengan Megawati. Kalaulah kemudian benar arahnya ke rekonsiliasi, sejauh mana Anda melihat ini akan mengubah pemetaan nanti di 2024? Kalau rekonsiliasi antar partai terjadi, antara Megawati dengan SBY terjadi dalam konteks supaya tidak ada friksi, tidak ada konfrontasi, tidak ada sekat antara minyak dan air, saya kira tidak ada persoalan apapun. Yang menjadi problem itu kalau Demokrat, rekonsiliasi antara PDIP dengan Demokrat ini terjadi,
dibarengi dengan Demokrat lompat pagar dari kubu perubahan, bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, maka efeknya juga sangat jelas. Satu, PDIP akan semakin solid, akan semakin kuat karena didukung oleh poros besar, namanya poros Tikias, Partai Demokrat dan ada SBY. Implikasi terburuknya adalah sangat mungkin Anies Baswedan itu akan wassalam gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan di 2024 karena tidak mencukupi ambang batas presiden 20%. Baik. Oke, terima kasih Mas tadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas.